Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Radia Daniswara Wibowo dari kelas DP 4401 ingin menjelaskan tentang proposal PKN saya. Yang pertama ada pendahuluan. Penggunaan plastik sebagai kemasan makanan sudah umum ditemukan di sekitar kita. Banyak jenis produk makanan dan minuman berkemasan plastik yang setiap hari kita konsumsi. Kita menggunakan produk yang berkemasan plastik karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan mengemas makanan atau minuman menggunakan metode lain seperti daun atau kertas. Namun seiring dengan makin banyaknya produk varian makanan dan minuman berkemasan plastik, makin banyak pula limbah plastik dan bungkus makanan yang terbuat dari bungkus makanan dan minuman yang terbuat dari plastik tersebut dari kehidupan sekitar kita, sehingga kita seharusnya meningkatkan upaya membersihkan limbah tersebut. Plastik diibaratkan pisau yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi, plastik memudahkan manusia dalam hal mengemas makanan karena sifatnya yang tidak mudah hancur. Di sisi lain, plastik menjadi petaka bagi lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah hancur tadi. Sudah menjadi tugas kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan, karena selain kita siapa lagi? Manusia biasa membereskan sisa plastik dengan cara dibakar atau hanya dibuang saja. Terpikirkan oleh saya, kenapa tidak didaur ulang saja? Ya, meski saya tahu sudah banyak orang sebelum saya yang terpikirkan tentang hal ini, namun saya juga ingin mencoba hal yang saya pikirkan ini. Saya berpikir jika orang-orang hanya menganyam plastik dan dibentuk menjadi tas, hal tersebut menjadikan produk finalnya bercorak seperti bungkus makanan tadi yang didaur ulang seperti bungkus kopi, coraknya sama begitu. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk membuat produk yang saya ciptakan ini tidak bercorak seperti bungkus makanan yang didaur ulang tadi. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Di berbagai tempat, terutama di warung-warung kelontong, banyak yang menjual produk makanan dan minuman yang berkemasan plastik. Namun pengelolaan sampah plastik dari warung-warung tersebut terkadang belum optimal, sehingga masih banyak sampah yang berserakan di sekitar jalan. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pembersihan sampah daripada tidak terpakai, lebih baik saya ini ingin mencoba untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik tersebut secara optimal, sehingga juga bisa membuat lingkungan lebih bersih dari sampah-sampah. Untuk mengawali kegiatan produksi dari daur ulang bungkus plastik ini, pertama saya memperhatikan aspek sumber daya sebagai pendukung bahan baku produksi. Pertama, saya akan mengamati warung-warung di sekitar rumah produksi seperti warung kelontong, warung kopi, warung makan yang menjual produk makanan dan minuman yang berkemasan plastik. Setelah itu diteliti apakah sampah plastiknya sudah ditangani dengan benar atau belum. Selanjutnya saya bisa melakukan komunikasi dengan pemilik warung dan mengatakan bahwa dalam periode waktu tertentu saya akan datang ke tempat tersebut dan akan mengambil sampah plastik yang ada bila diizinkan. Selanjutnya, sampah-sampah yang dikumpulkan tadi akan dibawa ke rumah produksi dan dijadikan stok sampah untuk dibuat produksi. Bentuk sampah produksi di sini kami usahakan berbentuk persegi maupun persegi panjang supaya mudah saat merangkai tiap bungkusnya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Alat dan bahan yang saya pakai di sini itu ada alatnya itu pistol lem tembak dan juga mesin jahit. Bahannya itu ada resleting, benang jahit, dan lem tembak. Proses pembuatannya, yang pertama ada bungkus plastiknya itu dibersihkan dulu yang akan dibuat menjadi tas itu. Lalu yang kedua ada mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat tas. Selanjutnya ada bungkus plastiknya itu dijahit agar saling terhubung dan menjadi bentuk tas. Kondisi bungkus plastiknya ini yang bagian aluminium foil yang tidak ada gambar-gambarnya ada di bagian luar agar berbeda dari pesaing. Lalu selanjutnya ada pemasangan tali tas dan resleting menggunakan teknik jahit dan direkatkan dengan lem tembak. Lalu yang terakhir ada packing produk. Ya, berikut adalah contoh produk yang akan dihasilkan. Aluminium foil beningnya di luar agar menjadi pembeda dan bagian yang ada gambar-gambar bungkusnya itu di bagian dalam. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada biayanya. Pengeluaran yang pertama itu ada peralatan penunjang, itu
itu biayanya 1.080.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, biayanya itu 555.000. Lalu ada perjalanannya ini 2 juta rupiah. Kenapa? Karena perjalanan ini sudah mencakup semuanya, mulai dari pengangkutan barang dari tempat pengumpulan sampai ke tempat produksinya dan lain-lain. Jadi total biayanya ada 3.635.000 rupiah. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Di sini kenapa ada XX ini? Jadi di bulan pertama ini saya melakukan pengumpulan bahan. Lalu selain pengumpulan bahan, saya juga melakukan uji kelayakan bahan. Dan di bulan selanjutnya ada proses pembuatan dan juga proses pembuatan ini sampai ke bulan ketiga. Di bulan ketiga ini juga ada pengemasan dan pemasaran. Proses ini, pengemasan dan pemasaran ini sampai ke bulan keempat. Lalu di bulan keempat juga ada pembuatan laporan dan pemaparan hasil produk. Oke, cukup presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.